Cerpen Janji Berkabut, pengarang Zainal Koto, dalam buku antologi Cinta Berkabut. Hai teman-teman, kembali berjumpa bersama Gabriel dan Musa, pada cerpen Cinta Berkabut, episode 7. Siang itu, Aryo dan Tika meliput aksi demo mahasiswa Yang menuntut pemerintah dan aparat hukum untuk secepatnya menertibkan pelaku pembalakan dan pembakaran hutan. Setelah mengambil gambar, Aryo menemui salah seorang mahasiswi. Selamat siang Dek, di mana kami bisa bertemu koordinatornya? Ada Kak, itu di sana, di dalam kafe lagi istirahat. Mahasiswi itu menunjuk ke arah kafe. Namanya, Rati. Gadis itu menyebutkan nama koordinator tersebut, Rati. Setelah mendapat penjelasan, mereka pun berlalu. Sebelum pergi, Aryo masih sempat mengucapkan terima kasih. Tika si gadis ceria dan manja ini langsung menggandeng tangan Aryo. Lalu menariknya masuk ke dalam kafe. Aryo, yang sudah memahami tingkah laku Tika, hanya diam. Saat itu tangannya digandeng Sampai di dalam kafe, mereka melihat ke sekeliling. dan memperhatikan satu persatu pengunjung. Beberapa saat kemudian, Tika menarik Aryo dan berbisik di telinganya. Aryo, mungkin salah seorang dari cewek-cewek cantik itu. Dugaan saya, yang duduk di pojok itu adalah koordinatornya. Ucap Tika. Di saat bersamaan, Aryo juga memalingkan wajah. Tiba-tiba Aryo menjadi gerah. Ia mencoba melepaskan pegangan Tika. Namun, sudah terlambat. Aryo menetralkan hati, dan melambaikan tangan ke Rati. Saat itu tatapan kedua mata mereka beradu pandang. Sekilas, wajah Rati memucat. Telapak tangannya dingin. Kedua temannya yang sama duduk, sempat melihat. Aryo gelagapan dan cepat menjaga jarak dengan Tika. Ia tidak menyadari, semenjak masuk kafe tadi, Rati telah memperhatikan tingkah Tika yang manja bersama Aryo. lalu Aryo pun mengajak Tika menghampiri meja Rati. Dan menepis segala perasaan yang ada di dalam pikirannya. Sebab ia membutuhkan wawancara khusus Rati. Sedangkan Rati masih termangu. Ia tidak mengira ada cewek cantik, seksi, dan manja datang bersama Aryo. Hatinya berkata, oh, ini ya, pria tambatan hati dan mengkhianatiku. Saya Aryo, dan ini Tika. Ucap Aryo pada kedua teman Rati. Sambil merangkapkan tangan di depan dada. Oh, Mazario, ya. Silakan dejek. Keduanya serempak menjawab sambil membalas salam Aryo. Seakan mereka telah akrab dengan nama Aryo. Lalu saling pandang dan tersenyum sambil menutup mulut. HMMMMM. Serempak keduanya berpaling ke arah Rati. Namun yang dilihat hanya terdiam membisu. Belum sempat Aryo dan Tika duduk, tiba-tiba. Terdengar kata maaf diucapkan Rati. Pada saat itu langsung berdiri dan beranjak keluar kafe. Maaf. Aryo pun ikut berdiri, kemudian meminta Tika menunggunya. Rati, tunggu. Ucap Aryo dengan setengah berlari mengejar Rati. Saat itu, Rati telah sampai di depan pintu kafe. La mencoba meraih tangan Rati, tapi langsung ditepis. Jangan sentuh. Ternyata ini kesibukanmu selama ini. Ucap Rati. Aryo tidak menyangka, sikap yang diperlihatkan Rati. Dan ia berusaha tenang. Sebenarnya ia ingin bertanya. Namun Aryo tidak diberi kesempatan. Rati lalu mendekati Aryo, dan berbisik. Cukup, apa yang kusaksikan hari ini jelas sudah. Dengan mata berkaca-kaca, ia pun bergegas menyetop taksi. Dan berlalu meninggalkan Aryo yang berdiri membisu. Semenjak kejadian itu, Rati mulai menutup diri dari dunia luar. Nomor telepon Aryo diblokir. Hatinya begitu sakit. Harapan menjalani cinta pertamanya bersama Aryo. Seketika hilang ditelan kabut asap. Yang mengumpal menyesakkan dada.